Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anija Namawati, and here in this video, I would like to share about advisability or suggestion. Jadi, sebelum kita mulai, kita ke overview dulu nih, tentang apa sih yang bakal dibahas dalam video ini. Yang pertama ada what is that? What is advisability or suggestion actually? Apa sih advisability or suggestion itu? Kemudian ada the words and the strength. Jadi kata yang bisa kita gunakan untuk membuat suggestion dan kekuatannya. Kemudian kita ada contoh-contoh untuk memantapkan pemahaman kita di advisability or suggestion ini. Without any further ado, let's get started. Okay, yang pertama ada what is an advice or suggestion? Suggestion is a noun that means an idea or plan put forward for consideration. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi intinya advice or suggestion ini dalam bahasa Indonesia itu intinya adalah saran. Artinya itu saran. Jadi ide atau rencana yang kita pikir bisa dipertimbangkan sebagai suatu solusi dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, what words can we use? Kata apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat saran yang benar dalam bahasa Inggris? Di sini ada should, ought to, had better, sama could. Sebenarnya yang keempat ini, should, ought to, had better, dan could, itu memiliki arti yang similar atau arti yang mirip jika digunakan dalam kalimat saran. Sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. However, tapi keempatnya ini mempunyai different range of strength in the form of suggestion. Jadi, tergantung memakai kata yang mana dalam kalimat saran. Kalimat saran itu mempunyai kekuatan atau keharusan untuk dilakukan bagi penerima saran. Jadi semisal kalau pakai had better itu sebaiknya benar-benar dilakuin atau enggak ada apa seperti itu. Untuk memudahkan, berikut adalah range of strength dari keempat kata tadi. Jadi had better seperti yang tertulis di sini, had better itu punya kasta yang paling tinggi dalam kekuatan di kalimat saran. Kalau pakai had better, itu biasanya kalimat itu mempunyai underlying meaning atau makna yang tersirat bahwa akan ada konsekuensi buruk jika saran tersebut hanya dihiraukan atau tidak dijalankan. Kemudian ada should sama ought to. Jadi should sama ought to ini berada dalam satu level, di bawah level had better. Jadi had better, should, and ought to. Kemudian di bawah should sama ought to ini ada could. Lanjut, kita ada examples of the words in the form of sentence. Yang pertama ada had better. Dari penjelasan sebelumnya, kan ada tuh underlying meaning atau arti yang tersirat bahwa akan ada konsekuensi buruk jika saran itu dicuekin aja. Contohnya gini, the gas tank is almost empty. We had better stop at the gas station. Bensin kita udah mau habis. Kita sebaiknya stop di pom bensin terdekat dan isi bensin kita. Jadi di kalimat ini tidak tertulis atau tidak ada yang bilang kalau secara terang-terangan kalau gas kita habis itu bagaimana konsekuensinya. Jadi konsekuensi yang dimaksud had better ini kalau sampai bensin kita habis, mobil kita bisa mogok dan kita harus dorong. Jadi seperti itu. Kemudian seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, had better itu tidak semuanya mengandung implicit atau makna yang tersirat. Bisa juga maknanya itu secara eksplisit atau langsung tersurat di kalimat tersebut.
Contohnya, you had better take care of your injury or it will get infection. Kamu lebih baik merawat lukamu secepatnya atau lukamu bakal kena infeksi. Jadi langsung pembicaranya langsung mengatakan or it will get infection. Nah, had better ini juga mempunyai negative form yang bisa digunakan untuk menyatakan atau menyatakan negative suggestion dengan cara menambahkan not di belakang had better. Contohnya, you had better not do that. Kamu sebaiknya nggak ngelakuin hal itu deh. Kemudian kita ada should and ought to. Should and ought to ini sedikit spesial karena mereka selain bisa digunakan untuk menyatakan saran, mereka juga bisa digunakan untuk menyatakan responsibility atau tanggung jawab. Jadi contohnya, you should sleep early. You should sleep early termasuk ke saran. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Kemudian ada you should do your homework. Ini termasuk responsibility. Kenapa? Karena itu adalah tugas kamu. Yaitu tugas kamu, jadi kamu harus selesaikan. It's your responsibility to do your homework. So you should do that. Kemudian selanjutnya, contoh berikutnya adalah you ought to study harder. Ini termasuk ke saran. Kemudian ada drivers ought to obey the signs on the road. Ini termasuk ke responsibility karena memang drivers atau pengemudi memang diwajibkan atau bertanggung jawab untuk memiliki tanggung jawab untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Should juga memiliki negative form dengan cara menambahkan not di belakang should seperti had better tadi untuk menyatakan negative suggestion. Contohnya, you shouldn't eat that and you shouldn't worry about it. Oke, selanjutnya ada could. Could di sini dimisalkan ada teman yang bilang nih, I'm having trouble in math class. Aku memiliki masalah di kelas matematika. Aku nggak paham sama ini. Oke, kamu bisa bilang, you could ask for help to your teacher. Kamu bisa minta tolong ke gurumu. Atau kamu juga bisa menyarankan, you could ask Ain for help. Kamu bisa minta Ain buat bantuin kamu. Atau kalau kamu bisa, kamu juga bisa menyarankan, I could try to help you. Aku bisa mencoba untuk menolong kamu, bisa coba bantuin kamu untuk memecahkan masalah ini, atau bisa coba bantuin ngajarin kamu, seperti itu. Nah, ini adalah derajat maybe you should talk to your teacher. Ini derajatnya sedikit spesial karena meskipun ada should di dalam kalimat ini, tapi di situ ada maybe. Yang mana maybe ini soften the strength of the word should. Jadi meskipun ada should, kasta kekuatan dari kalimat ini itu ada di bawah should karena ada maybe di dalam satu kalimat itu. Selanjutnya ada contoh terakhir. I'm in trouble, help me. I have stomachache. Semisal teman kalian mempunyai sedang lagi sakit perut. Kamu bisa bilang, you should see a doctor then. You had better not skip your meals. Kamu sebaiknya bikin janji temu sama dokter dong. Tapi kamu sebaiknya nggak skip makan kamu. You should see a doctor berarti kamu menyarankan kalau temanmu ini membuat temu janji sama dokter, tapi itu nggak wajib, terserah teman mau iya atau enggak. Tapi di you had better not skip your meals, kamu benar-benar memperingatkan teman kamu ini untuk tidak skip makannya. Kenapa? Karena ya kalau dia nggak makan udah sakit perut, nanti malah tambah sakit, seperti itu. Oke, jadi teman kamu akan bilang, maybe I will take your advice. Thank you, by the way. Okay, that's all from me about advisability or suggestion. I'm sorry for every mistakes I've done in this video. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.